kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur ketika kami pada malam hari ini memiliki kesempatan untuk bersama-sama menikmati setiap kebaikan Tuhan. Khususnya ketika kami di tengah aktivitas kami tiap hari, kami punya waktu khusus bersama dengan Tuhan dan juga kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, bagian dari Alkitab yang pada malam hari ini kami baca, boleh juga menjadi kekuatan kami untuk menjalani kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Satu ayat yang akan menjadi perenungan kita pada malam hari ini diambil dari Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Matius pasal 7 ayat yang ke-7 tertulis juga di layar kita masing-masing. Saya akan membacakan untuk kita semua. Bapak Ibu di rumah juga boleh ikut untuk bersama-sama kita membacanya. Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Demikian firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya mengingatkan kepada kita semua bahwa situasi yang kita jalani di belakangan hari ini adalah masa-masa transisi dari perubahan dari masa PSBB, pembatasan sosial berskala besar, kita memasuki satu fase yang dinamakan dengan transisi menuju new normal. Jadi sebetulnya kita belum masuk ke new normal yang sesungguhnya. Maka itu saya mau mengajak kita, mungkin ada di antara kita yang pernah menyaksikan film ini tahun lalu, satu film yang sangat booming, khususnya juga di kalangan mereka yang mencintai film-film superhero. Salah satu adegannya adalah ketika para pahlawan mereka berkumpul. Lalu di film ini diawali dengan satu quote yang menarik. Some people move on, but not us. Dan quote ini yang akan mengantar kita untuk merenungkan firman Tuhan ketika judul tema kita pada hari ini adalah Sebelum Pintu Dibuka. Steve Rogers, salah satu pahlawan di situ, mungkin kita lebih kenal dengan nama Kapten Amerika, dia mengatakan bahwa banyak orang sudah move on, artinya sudah beranjak ke dalam kehidupan mereka. Pada saat itu digambarkan situasi dunia sungguh-sungguh berantakan, tapi setiap orang mulai melakukan segala sesuatu perlahan-lahan. Tetapi buat para superhero ini tidak. Mereka masih menginginkan kemenangan. Mereka masih ingin melakukan sesuatu untuk bisa memperbaiki dunia. Dan dalam hal ini, yang ingin saya tekankan soal some people move on but not us, yang artinya orang-orang bisa bergerak maju tetapi kita tidak, adalah ketika kita melihat kondisi new normal. Sebetulnya new normal itu bukan mengembalikan kondisi yang lalu, tetapi new normal itu sendiri adalah kemampuan untuk kita hidup di kondisi sekarang, dan catatannya dengan segala keterbatasan dan perubahan yang ada. Dan sampai di titik ini saya rasa menjadi sebuah hal yang akan menimbulkan banyak tantangan untuk kita menjalani kehidupan kita. Ketika kita berbicara soal new normal, banyak di antara kita yang mulai berpikir, oh berarti salah satunya misalnya, saya bisa kembali pergi ke gereja. Padahal di new normal, kita bukan hanya sekadar pergi ke gereja. Tetapi begitu kita masuk di gedung gereja, maka ada pemandangan yang berubah. Tempat duduk kita akan sangat berjarak. Mungkin kita juga masih berpikir, itu kan gampang, Rick. Cuman masalah tempat duduk yang ada space-nya, ada jaraknya. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa memasuki kondisi yang baru, tempat kosong itu bukan hanya sekadar bangku yang dihilangkan, tetapi bisa jadi sebetulnya orang yang biasa duduk di tempat itu juga sudah tidak ada. Atau orang yang biasa duduk di tempat itu selama masa-masa sekarang ini imannya semakin menurun.
dan akhirnya memutuskan untuk tidak lagi pergi ke gereja. Kita juga berpikir, kondisi sudah semakin membaik, ini waktunya saya pergi bekerja, saya pergi ke kantor. Kita pergi ke kantor bukan hanya sekadar kita memikirkan bagaimana tugas pekerjaan kita bisa selesai, tetapi mungkin kita juga harus memikirkan ketika ada orang-orang di kantor kita yang satu persatu mereka mulai merasakan sakit, mereka harus beristirahat di rumah, dan kita mulai muncul kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini Matius pasal 7 ayat yang ke-7 mau mengantarkan kita bukan untuk takut memasuki masa new normal, tetapi justru kita dikuatkan untuk bisa melakukan segala sesuatunya. Kita dimampukan untuk hidup di kondisi yang sekarang justru dengan pertolongan Tuhan. Tanpa ada Tuhan di samping kita, maka perjalanan kehidupan kita pasti akan sangat terasa berat. Bacaan kita Matius pasal 7 mau menekankan bagaimana orang-orang ingin doanya dikabulkan. Dan saya yakin di saat ini kita sering sekali berdoa untuk kondisi yang lebih baik. Dan ketika kondisi yang lebih baik itu datang, maka yang terjadi adalah Tuhan memberikan kita satu kekuatan. Tema hari ini mau menggambarkan kepada kita, sebelum gagang pintu kita buka, kita harus memeriksa diri kita dulu. Sebelum pintu dibuka, mau mengajak kita merenungkan tentang maksud Tuhan dalam keinginan-keinginan kita. Tuhan selalu bekerja di dalam kehidupan kita. Dan yang paling penting, Tuhan harus selalu ada di dalam hati kita. Jadi, sebelum kita membuka pintu rumah kita, siapkanlah dulu diri kita. Pastikan di dalam hati kita selalu ada Yesus di dalamnya. Karena dengan demikianlah kita sungguh-sungguh bisa melakukan segala sesuatunya dengan penuh hikmat, dengan penuh kebijaksanaan. Dan ketika kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya menginginkan hal ini dan hal itu terjadi dalam kehidupanku, pastikan Dia selalu ada di dalam hati kita. Di masa new normal, kita sungguh-sungguh diajak untuk memikirkan segala sesuatunya, untuk kebaikan kita, untuk kebaikan banyak orang. New normal adalah sesuatu yang pasti akan kita hadapi. Dan satu hal yang pasti juga harus kita lakukan adalah tempatkanlah selalu Tuhan di dalam hati kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.